Sobat, kita langsung menuju ke wilayah yang kami dapatkan informasi di Desa Cuncang Ulang, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah wilayah terluar terdepan yang mendapatkan proyek BTS 4G yang kami dengar informasinya bahwa malah kesulitan akses internet setelah proyeknya selesai dikerjakan. Kita langsung akan menuju ke sana. Kita sudah tiba di SD Wersawe di Kecamatan Beliling. Kita coba akan melihat aktivitas belajar mengajar di sini. Aktivitas pendidikan tentu saja mereka butuhkan akses internet. Apakah mereka terganggu dengan akses internet yang dikabarkan nggak stabil setelah dibangun BTS 4G? Bu, izin Bu, saya Abraham dari Ainis Bu. Ya, Iya. izin ya Bu ya. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Maria Murni. Maria Murni. Iya, panggilan Murni. Oke, panggil Murni ya. Ibu Murni berarti ya? Iya. Kepala sekolah di sini. Iya. Bu, ya? Oke. Bu, izin Bu, kita datang untuk mengecek nih. Katanya ada gangguan sinyal internet yang berdampak pada pendidikan ya Bu ya, waktu Iya, kita iya. belajar mengajar ya Bu ya. Oke. Ini anak-anak ini belajar di sini, kami dengar mereka terganggu Pak semenjak didirikannya menara BTS 4G yang tadinya sinyalnya sudah dapat, malah ketika menara BTS 4G didirikan malah nggak dapat sinyal, betul Pak? Ya, kalau macam kami di sini memang awalnya di sini wilayah area sekolah ini untuk dapat sinyal biasanya itu cukup sulit. Memang kemarin sedikit terbantu dengan keberadaan BTS ini. Oke. Hanya dalam perkembangan selanjutnya BTS ini semakin menurun. Macam kita tahun ini ANBK kemarin itu kita buatnya terpaksa kita harus lari ke kantor desa di sana. Pindah ke kantor Pindah ke kantor. Tidak lagi di sini, tidak bisa di sini. untuk ujian nasional berbasis komputer. Ya. Oke, itu ANBK tidak bisa dilakukan kemarin. di sini. Tidak bisa dilaksanakan di sini karena pindah? kita harus pindah ke kampung sebelah. Pindah ke kampung sebelah. Ya. Ini bawa semua murid. Ya, bawa muridnya pinjam rumah masyarakat di sana untuk kita laksanakan itu. Pinjam rumah masyarakat untuk ujian. Ya. Ujian nasional. Ya. Sedih sekali. Ini betul. Karena mungkin kualitas sinyalnya yang kurang bagus lah. Oh, ini persoalan yang sudah berapa lama dialami Pak? Kalau tahun lalu untuk ANBK-nya memang tidak pernah terlaksana di sini selama 3 tahun. Tidak 3 tahun nggak menjalankan ujian ANBK-nya itu berbasis komputernya itu di sekolah ini. Tahun pertama kita laksananya bergabung dengan SMP. SMP. Ya. Kemudian itu juga kita pakai modem di sana. Pakai modem. Ya. Kemudian tahun kedua kami laksanakan di sana di kampung sebelah, pinjam rumahnya masyarakat. Kemudian tahun ini juga untuk simulasi kemarin kita buatnya juga di sana. Apa hal-hal lain yang dirasa sulit yang ditemukan oleh anak-anak didik kita di sini Pak? Semenjak koneksi internet yang sulit didapatkan. Kalau soal koneksi internet itu memang sebelum BTS juga di sini memang agak sulit terkait dengan sinyal Sebelum internet. BTS sulit sinyal. Memang sudah sulit. Oke. Ya, Tapi jadi semenjak BTS didirikan nggak ada perubahan sama sekali. ada Pak, hanya itu cukup sulit juga karena Makin mungkin sulit juga. kekuatannya tidak terlalu bagus. Pak, kalau tadi disebutkan sampai pindah desa untuk bisa dapat sinyal, untuk mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya, anak-anak ini berarti dikasih tugas Manual. harus butuh manual. Ya, kita tinggal kasih kertas, nanti anak-anak cari sendiri di rumahnya, cari tempat sinyal untuk mencari soal mengerjakan soal yang diberikan. Jadi soal-soal yang dikerjakan ini juga butuh akses internet sebetulnya Pak ya? Ada yang membutuhkan akses internet karena misalnya kalau kita keterbatasan sumber, misalnya anak-anak diminta misalnya macam kalau kelas saya yang kelas 6 melihat keunikan-keunikan tiap negara ASEAN misalnya, itu paling tidak itu kan dibutuhkan sinyal internet. Jadi anak-anak terkadang cukup sulit juga di sana. Kalau macam di pandemi kemarin karena sinyalnya tidak bagus, kita tidak melaksanakan pembelajaran daring. Tapi guru langsung kunjung ke rumah. Berkunjung ke rumah? Iya. Ini banyak siswanya, ini berapa banyak guru yang harus berkunjung Itu Pak? karena kebetulan kita di sini, karena kalau di SD ini kan guru kelas Pak. Jadi setiap guru itu bisa mengajar satu kelas utuh. Dia tangani satu kelas secara utuh. Oke. Jadi
Karena di sini ada 3 anak kampung, kebetulan dari 3 anak kampung juga ini ada gurunya, sehingga tinggal kami bagikan guru yang berasal dari kampung tangani semua siswa yang ada dengan pembuatan jadwal masing-masing kelas. Harapan Bapak ini, terakhir Pak, apa Ya. yang Bapak ingin sampaikan? Dalam visi pendidikan yang lebih baik, tentu saja koneksi internet yang lebih baik. Harapan saya saja, karena kalau macam sekarang kita sudah masuk pada suatu bentuk kurikulum baru, kurikulum merdeka, dan dalam kurikulum merdeka itu penerapan IT dalam konteks pembelajaran itu sangat tinggi. Jadi untuk mendukung proses pembelajaran kami di kelas dan juga dengan tugas-tugas yang kami berikan kepada anak-anak, mungkin sebaiknya pemerintah sedikit memperhatikan kepada kami terkait dengan pengadaan sinyal internet dengan kualitas yang cukup lah. Begitu, sehingga paling tidak apa yang dibutuhkan oleh setiap lembaga dan juga anak-anak bisa terlaksana dengan baik. Contohnya saya berharap untuk update aplikasi atau sinkron aplikasi Arkas itu saya harus ke tempat yang ada sinyal, saya tidak bisa kerjanya di sini. Demikian juga dengan operator kami di sekolah ini, untuk sinkron aplikasi Dapodik itu dia harus keluar. Jika ada waktu tertentu dia harus tidak datang sekolah hanya untuk mengupdate dan mensinkron data itu karena persoalan sinyal. Begitu. Oh, terima kasih sekali lagi Pak Joni atas Ya. waktunya Pak. Terima kami di kasih, sini, Pak. Pak ya. Ya. Dan kami mohon maaf Pak, kami memakai waktunya dan mengganggu sedikit. Tidak apa-apa, Pak. Harapan kami tidak sih mengganggu sih Pak. Harapan kita lebih besar, kami angkat ini harapannya supaya segera dapat perhatian. Terima kasih sekali lagi Pak Joni. Sobat, ini kita menapaki jalan setapak menuju ke desa wisata Cuncawulang. Nggak jauh dari menara BTS 4G, jaraknya nggak nyampe 1 kilometer ya, mungkin 500 sampai 700 meter. Dan ini adalah salah satu destinasi wisata yang menjadi kunjungan favorit wisatawan, desa wisata. Kita akan lihat ke dalam. Yang jelas disebutkan kami terima di sini susah sinyal dan terus terang tidak ada sinyal sama sekali. Nggak ada sinyal sama sekali. Yang dikhawatirkan ketika wisatawan datang ke sini malah kesulitan untuk bisa berkomunikasi. Sehingga jika terjadi apa-apa di sini, nah bisa saja tersesat dan sebagainya. Ini yang kita harus antisipasi. Saya sudah beli tiket tadi, ada 4 berikut kameramen dan produser. Kita langsung masuk ke dalam. Sobat, kita menelusuri jalur yang cukup terjal ini untuk menuju ke daerah wisata di Desa Cuncawulang. Cukup terjal ini sobat. Kita akan menuju ke daerah wisata ini yang terkenal dengan air terjunnya. Harus hati-hati kalau ke sini. Terlihat sobat, ini dia air terjun yang menjadi destinasi wisata favorit. Kita sudah tiba sobat di air terjun Desa Wisata Cuncawulang, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah wisata yang tidak sedikit dikunjungi oleh wisatawan domestik bahkan mancanegara. Kita ingin cek sinyal karena di sini sangat beresiko sebetulnya, tentu saja harus berhati-hati. Saya pakai tongkat begini tadi. Nggak ada sinyal sobat. Saya ingin tunjukkan kepada Anda semua. Nggak ada sinyal internet. Nggak ada koneksi internet tempat ini. Praktis ini yang menjadi salah satu hal yang dianggap tidak menguntungkan ataupun kurang menguntungkan di sini karena tidak ada sinyal sama sekali.
kami juga mendapatkan informasi sebetulnya sudah ada sedikitnya lebih dari puluhan insiden sebetulnya. Bahkan ada yang meninggal dunia, kami dapat informasinya. Kalau kami nggak salah ya, kami harus konfirmasi ulang ini. 7 orang meninggal dunia. Dan sangat disayangkan pertolongan tidak bisa datang cepat karena susahnya komunikasi. Evakuasi sulit untuk dilakukan karena kendala komunikasi. Dan ya seperti inilah kenyataannya. Menara yang dibangun tak lantas serta-merta bisa menjadi pendorong untuk sektor pariwisata seperti ini bisa berkembang. Harapannya kalau misalnya sinyal bisa bagus, akses internet bagus, sangat luar biasa tentu saja. Makin banyak orang yang datang ke sini, membawa nilai tambah bagi UMKM dan sektor informal, infrastruktur internet memang sangat diperlukan dan sangat disayangkan sudah berdiri bahkan tidak berfungsi di sini. Jaraknya berdekatan sangat tidak berfungsi. Sudah berdiri tapi tidak berfungsi. Pak Syahrul. Atas arahan SYL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan besaran mulai $4.000 Amerika sampai dengan $10.000 Amerika. Belum usai sidang kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo dengan tersangka mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, KPK resmi menahan mantan Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Muhammad Hatta usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Pak Syahrul. Pak Syahrul. Jangan maju-maju. Syahrul dan Hatta ditetapkan sebagai tersangka korupsi, dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan. Keduanya ditahan untuk waktu 20 hari pertama, terhitung mulai 13 Oktober hingga 1 November 2023. Atas arahan SYL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan besaran mulai $4.000 Amerika sampai dengan $10.000 Amerika. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Terdapat penggunaan uang lain oleh SYL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah. Selain itu ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Sebelumnya pada Kamis 12 Oktober 2023, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL ditangkap KPK di sebuah apartemen di daerah Jakarta Selatan pada pukul 7 malam. Bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, pengacara Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansah mengungkap alasan kliennya tidak mendatangi gedung KPK lantaran SYL lebih dulu menemui sang ibu yang sedang sakit di Makassar. Permintaan untuk penjadwalan ulang pun sudah dilayangkan ke pihak KPK. Padahal surat panggilan itu juga sudah kami konfirmasi itu akan dihadiri oleh Pak Syahrul Yassin Limpo yaitu pada hari Jumat ini. Nah, kami tidak tahu kejanggalan-kejanggalan ini sebenarnya dilatar belakangi oleh apa begitu. Tapi tentu saja kami tetap berharap betul proses pemberantasan korupsi
proses penegakan hukum itu dilakukan betul-betul dengan penghormatan sepenuhnya pada hukum acara yang berlaku.